Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok hari Selasa tanggal 23 Juli 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Langsung aja ke materinya. Yang pertama kita akan lihat dulu ya untuk indeks IHSG hari ini tanggal 22 Juli ditutup naik 0,38% ke level 7.321. IHSG hari ini hijau ya, untuk support resistennya masih sama sih, jadi semoga aja untuk minggu ini IHSG bisa nguji resistennya di 7370-an ya, 73, 75, 77 itu area resisten untuk indeks IHSG. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini sih sebenarnya nggak terlalu ramai ya untuk IHSG sendiri. Ini nilai transaksinya kita bisa lihat bareng-bareng. Paling gede nilai transaksinya ada di saham Bank Mandiri dan aslinya masuk 203,2 M. Hari ini selain di saham Bank Mandiri untuk aslinya juga masuk di BRIS, BBCA, UNTR, Adaro, ADMR ya. Cuman yang paling banyak masuk ya cuman di Bank Mandiri ini aja ya, yang lebih dari 200-an M. Kemudian yang paling banyak dijual asing hari ini ada BBNI, BRPT, BBRI, Telkom, ASI. Untuk nilainya ya ini nggak terlalu banyak sih. BBNI 47,5 M, BRPT netzel 46,8 M, Bank BRI netzel 25 M-an ya, Telkom juga netzel 25 M-an. Kalau kita lihat secara keseluruhan untuk hari ini aslinya net buy ya IHSG hijau. Semoga aja untuk besok bisa hijau sih kalau IHSG bagus ya, tapi kemungkinan kalau nggak hijau mungkin akan sideways dulu, mengingat hari ini sepi ya, soalnya nggak rame-rame banget. Kita lihat aja besok gimana. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya hari ini tanggal 22 Juli untuk indeks Asia sebagian merah sebagian hijau ya, mungkin pantau aja area ini sih untuk IHSG. Kalau naik target price-nya di 7270-an. Oke, itu untuk indeks IHSG. Supportnya lumayan dalam ya, ada di 7230. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan lihat saham BBCA. Hari ini ditutup minus 0,25%, turun tipis ya ke level 10.100. Secara teknikal masih aman sih ya, masih bertahan di atas 10 ribuan. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BBCA hari ini tanggal 22 Juli nggak terlalu rame sih untuk BBCA. Nilai transaksinya cuman 300-an M ya. Ini hitungannya sepi sih untuk aslinya di saham BBCA untuk hari ini, dan aslinya net buy 31,8 ya. Untuk transaksinya sepi, aslinya net buy cuman belum terlalu banyak untuk hari ini. Kalau kita lihat lebih detail untuk BBCA hari ini tanggal 22 Juli secara keseluruhan ada AK versi asing yang akumulasi 116,8 M. Selain AK ada DX, BK, KK, cuman yang paling banyak sih AK ini ya, yang kelihatan sekali net buy 116,8 M, dan yang jualan untuk aslinya ada ZP, YU, CC, BB, KZ, RX ya, lumayan banyak ya. Tapi secara nilai sih net buy untuk asingnya. Kemudian untuk lokalnya ya nggak beda jauh sih, yang masuk sama yang keluar ya. Yang keluar DX, YP, XL ya, sebagian retail pada keluar di BBCA. Mudah-mudahan aja untuk besok bisa hijau ya untuk saham BBCA. Kita lihat aja besok. Kalau lihat transaksi hari ini sih kemungkinan ya untuk saham BBCA kalau nggak sideways sedikit di atas supportnya 10.000 yang mudah-mudahan bisa hijau. Kalau naik target price-nya resistennya masih di 10.400. Semoga aja bisa nguji resistennya dalam waktu dekat. Kalau breakout di atas itu bagus ya, berarti ATH. Mudah-mudahan aja saham-saham perbankan yang lain juga mengikuti jejak BBCA ya. Oke, itu untuk saham BBCA. Untuk besok kemungkinan kalau masih sepi ya sideways, tapi kalau rame ya IHSG bagus ya, ada potensi naik untuk BBCA ngejar 10.400-an. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita akan lihat saham BBRI. BBRI hari ini tadi sempat turun ya, cuma naik lagi ya. Volatilitasnya kurang tinggi sih untuk hari ini ya, ditutup surplus 0,20% aja ke level 4.910. Untuk supportnya masih di sini sih, jadi untuk hari ini masih bertahan di atas 4840, cukup bagus. Dan untuk nilai transaksinya sih sebenarnya nggak terlalu
rame ya untuk BBRI hari ini nilai transaksinya cuma 600-an M, biasanya kan di atas 1 triliun. Tapi hari ini sepi dan asingnya keluar tapi juga nggak terlalu banyak, net sell 25,5 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk hari ini BBRI tanggal 22 Juli yang masuk untuk asingnya ada RX, YU, BB, KZ, CC ya, CC-nya masih masuk. RX-nya juga masih masuk lagi dan kalau kita perhatikan di sini untuk RX juga cenderung akumulasi ya. Nilai transaksinya 89,7 M dan net pay 88,8 M, nggak beda jauh antara nilai transaksi dan net pay-nya. YU net pay 59 M, BB net pay 27 M. Yang keluar hari ini yang distribusi ada BK 116 M, AK net sell 77 M, ZP net sell 40 M. Ya, sebagian masih masuk sih. Jadi semoga aja untuk besok saham BBRI harganya ada yang jaga ya di atas 4840. Kalau menurut saya sih kemungkinan kalaupun turun ya ini sih kayaknya akan dijaga di area 4840. Mudah-mudahan aja sih misal di awal market merah ya itu akan mantul naik di level supportnya ini, tapi kalau langsung hijau ya target price-nya di 5050. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI yang udah punya posisi atau yang masih non floating loss ya mending di hold aja sih. Untuk harga saat ini juga hitungannya masih cukup menarik ya buat teman-teman yang belum punya saham BBRI dan mau entry, walaupun udah ya lumayan tinggi sih reboundnya dari harga terendah waktu itu di 4100-an ya. Cuman di harga saat ini masih relatif menarik ya, secara teknikal juga masih di harga bawah. Untuk harga tertingginya masih cukup jauh ya untuk harga saat ini, jadi potensi capital gain-nya mudah-mudahan masih cukup tinggi. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank BRI. Pantau aja level 5050, semoga aja minggu ini bisa breakout ya di atas 5050 dan ngejar 5600-an. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita akan lihat saham Bank Mandiri ini yang paling banyak dibeli asing ya untuk hari ini dan harga sahamnya naik lumayan tinggi, 2% lebih ke level 6.700. Di awal market open gap atas, jadi dibuka hijau dulu. Opennya di 6575, turun nguji area support, kemudian ditarik naik lagi dan close di 6.700. Secara teknikal untuk resistennya di 6750 sih kalau lihat candlenya hari ini, dan asingnya juga masuk lumayan banyak. Mudah-mudahan untuk besok naik dulu uji resisten ya, apakah bisa breakout atau enggak ya kita lihat aja besok. Semoga aja bisa breakout dan ngejar 7075-an ya, ini resisten selanjutnya untuk saham Bank Mandiri. Misal besok bisa breakout di atas 6750, cuman kalau gagal breakout ya kemungkinan akan koreksi wajar ya, soalnya secara tren ini kayaknya udah mulai bullish kan untuk saham Bank Mandiri ini. Apalagi kalau kita lihat kompetitornya BBSA udah mau ATH ya, mudah-mudahan aja untuk Bank Mandiri juga nyusul mulai naik lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank Mandiri hari ini tanggal 22 Juli aslinya masuk cukup banyak, 203 M-an. Kalau kita lihat lebih detail Bank Mandiri hari ini tanggal 22 yang akumulasi ada KZ, YU, AK, RX ya, broker-broker asing ya yang masuk. Yang keluar paling banyak sebenarnya juga asing juga sih, yaitu BK ya. BK kayaknya hari ini emang keluar ya di IHSG. Coba kita cek untuk BK hari ini selain keluar di Bank Mandiri, keluar di mana lagi untuk BK? Ya hari ini emang keluar di saham Bank Mandiri sama BBRI sih ya, di dua broker ini aja yang keluar cukup banyak. Untuk yang keluar di saham Bank Mandiri selain BK ada CCZP, cuman yang paling banyak BK, dan kalau kita perhatikan di sini untuk BK cenderung distribusi ya. Net sell-nya sama nilai transaksinya nggak beda jauh ya, jadi cenderung distribusi. Yang masuk YU, KZ, AK, RX, BB ya, cukup banyak. Jadi lokalnya net pay 200-an M, asingnya net pay 200-an M, lokalnya net sell, dan sebagian retail juga pada keluar. Ini mungkin taking profit, udah floating profit, ambil di bawah ya. Kayaknya untuk besok ada potensi naik dulu untuk saham Bank Mandiri. Semoga aja sih bisa breakout di atas 6750 ya. Semoga aja bisa breakout di atas resistennya 6750. Kalau naik dan bisa breakout ya, disclaimer kalau mau entry untuk swing nanti antisipasi di bawah 6725 aja kalau mau diantisipasi sih.
kalau tetap mau hold pun juga ya lumayan berani lah untuk saham seperti Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Kemungkinan untuk besok naik dulu, uji resistennya semoga bisa breakout dan naik lagi lebih tinggi. Tapi kalau gagal breakout, disclaimer buat teman-teman yang udah floating profit, kalau mau diamankan ya di area resistennya ini, takutnya kalau gagal breakout malah koreksi turun. Tapi kalau untuk jangka panjang ya di hold aja sih. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan lihat saham BBNI yang hari ini kemana ini untuk saham BBNI. Tanggal 22 Juli ditutup nggak kemana-mana sih, sama harga penutupan yang kemarin ya. Di awal market open gap atas, opennya di 5125, sempat naik turun di area sini. Secara teknikal sih masih cukup aman ya, karena hari ini masih berada di atas supportnya 5025 itu area support, dan resistennya ada di 5250. Ya semoga aja masih bisa naik ya, dan uji resistennya untuk minggu ini di 5250. Kalau kita lihat untuk transaksinya sih sebenarnya untuk hari ini aslinya keluar ya, di BBNI keluar lumayan banyak, 47 M-an. Kalau kita lihat lebih detail di BBNI hari ini tanggal 22 Juli, secara keseluruhan didistribusi oleh ZP cukup banyak, 58 M ya. Jadi hari ini ada yang distribusi yaitu ZP versi asing ya. Ini ZP versi asing, nilai transaksinya 62,8 M dan net sale 58,7 M untuk saham BBNI. Gimana ini untuk besok? Kalau kita lihat di sini sih untuk pendapatan kuartal 1 kemarin bertumbuh ya, masih bertumbuh sih sebenarnya, tinggal nanti aja lihat laporan kuartal 2-nya gimana. Semoga aja masih positif dan harga sahamnya ada potensi naik. Ya mungkin kalaupun turun pantau aja supaya di 5025 ini sih semoga aja dijaga di area sini. Kalau turun ya, kalau melihat aslinya hari ini keluar segitu banyak, ada yang distribusi ya, hati-hati aja. Kalau turun mending wait and see aja dulu dan tunggu di area supportnya 5025. Kalau mau nambah muatan lagi sih, tapi kembali lagi disclaimer ya, semoga aja nggak jebol support. Oke, itu untuk saham BBNI. Selanjutnya kita akan lihat saham ASII yang hari ini mencoba breakout, cuman masih belum berhasil sih, ditutup minus 0,22% ke level 4520 ya. Ya untuk resistennya masih di 4550, ini masih belum bisa breakout untuk beberapa hari terakhir ini ya. Mencoba breakout belum berhasil terus. Kalau kita lihat untuk transaksinya sih juga belum terlalu ramai sih untuk saham ASI. Hari ini tanggal 22 Juli aslinya net sale 21,6 M dan nilai transaksinya cuma 140-an M, jadi di bawah 200-an M untuk kelas ASI, cenderung sepi ya. Mungkin nunggu laporan kuartal 2-nya gimana, semoga aja positif sih. Kalau kita lihat di sini lebih detail untuk transaksi ASI hari ini, yang masuk sama yang keluar sebenarnya nggak beda jauh. Untuk aslinya yang keluar ada AGYU ya, dan yang masuk ZPBK ya. Sebagian masuk sih, cuman secara nilai lebih banyak yang keluar untuk aslinya hari ini di saham ASI. Untuk lokalnya juga yang masuk YU, YP, XT ya, XL, SQ, ini cukup banyak broker retail yang masuk di saham ASI. Ya emang sih secara valuasi murah ya, cuman kalau belum ada sentimen yang bagus untuk menggerakkan harga saham ya, kemungkinan harganya masih sideways sih. Mungkin kalaupun naik volatilitasnya nggak terlalu tinggi ya, sabar aja sih, nunggu semoga aja laporan kuartal 2-nya bagus atau ada sentimen yang bagus sehingga untuk saham ASI ini bisa rebound tinggi ya. Buat patokan aja, resistennya masih di 4550, ini resisten terdekatnya, breakout di atas itu ngejar 4720-an. Oke, itu untuk saham ASI. Kembali lagi disclaimer ya, untuk valuasinya sih masih cukup menarik untuk saat ini buat dikoleksi. Jadi yang mau entry untuk jangka panjang ya di hold aja sih. Kalaupun turun, kemungkinan juga turunnya sih harusnya nggak terlalu dalam ya, selama nggak ada sentimen yang negatif banget loh. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita akan lihat saham Telkom. Telkom hari ini merah ya kalau nggak salah, padahal lumayan rame tadi. Sempat naik, jadi di awal market dibuka hijau dulu untuk saham Telkom.
Tadi itu opennya di sini, open di 3180, sempat naik ke 3210, kemudian turun lagi dan ini close di area support 3100 lagi ya. Waktu itu mantul naik sih, habis close di 3100 langsung open gap atas cukup tinggi ya waktu tanggal 17 Juli. Untuk besok sih coba kita lihat untuk transaksinya Telkom, siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Hari ini yang masuk YP, XL, XI ya. Kalau lihat yang masuk malah sebagian retail sih, hati-hati aja untuk besok. Yang distribusi ZP KZ versi asing ya. ZP versi asing net sell sebanyak 97M, KZ-nya net sell 12,4. Tapi asingnya yang masuk juga lumayan banyak sih. BKYUCC. BKYU RX versi lokalnya jualan, cuman untuk BK asingnya masuk. Jadi hari ini Telkom aslinya net sell tapi ya net sell 25M ya. Ini sih karena ZP jualan cukup banyak, tapi cenderung trading juga sih untuk ZP, nggak murni distribusi banget ya, walaupun banyak 97M tapi nilai transaksinya 182. Untuk besok mungkin lihat ya, jangan kalau di awal market langsung merah jangan buru-buru entry, takutnya bisa ke 2900an lagi. Tapi kalau menurut saya sih kemungkinan ini sih untuk polanya mungkin akan sideways ya, atau konsolidasi di range area antara supportnya 3100 sampai 3250-an ya, mungkin akan seperti ini untuk polanya. Nah, kalau besok langsung hijau sih disclaimer, atau buat teman-teman yang tadi sempat ambil di harga penutupan yang mudah-mudahan besok langsung dibuka hijau. Ya kita lihat aja untuk besok gimana ya. Hari ini sih emang asingnya ada yang distribusi, cuman yang nampung paling banyak juga asing ya. Oke, itu untuk saham Telkom. Kembali lagi disclaimer ya, untuk resisten terdekatnya di 3140, breakout di atas itu ngejar 3250. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham Brand. Brand hari ini naik ya, tapi nggak terlalu tinggi. Naik sebanyak 3,72% ke level 9050 untuk saham Brand. Tadi mencoba breakout di atas 9150 cuman masih gagal ya, close di bawah itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Brand tanggal 22 Juli asingnya masuk 900-an juta. Kalau kita lihat lebih detail yang di market maker utamanya hari ini di saham Brand ada MG-nya cenderung scalping, MG ZP ya, ini cenderung scalping semua sih, dan dua-duanya net sell. Untuk MG-nya net sell 6M-an, ZP-nya net sell 3,7M. Secara keseluruhan yang nampung paling banyak TP-nya asing ya, TP versi asing loh ini yang nampung ya, 17M-an. Kalau lihat transaksi hari ini kemungkinan untuk besok ya, ini sih kalaupun naik juga nggak tinggi-tinggi banget ya, kalaupun turun juga nggak dalam-dalam banget, mungkin akan sideways dulu seperti ini untuk polanya ya. Kalau ya kita lihat aja besok sih. Buat patokan supportnya ada di 8.800 ya. Ya ini supportnya, dan resistennya di 9.175.50 itu area resistennya. Mungkin akan sideways dulu untuk besok saham Brand. Kita lihat aja besok. Yang kalau mau entry untuk scalping yang disclaimer ya, cuman amannya ya tadi itu pas harganya di area support kan, di awal market open gap atas, opennya di 8825 turun ke 8800, ngeji support dijaga naik ya. Mungkin buat teman-teman yang ambil di support target yang resisten ya lumayan. Jadi untuk scalping aja ya. Kalau untuk scalping antisipasinya jebol di bawah 8800 ya, gak ada salahnya buat diantisipasi. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Brand. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. Hari ini tanggal 22 Juli untuk saham BRPT ditutup di harga sama sih dengan yang kemarin ya, 1055. Tadi sempat naik, uji resistennya di 1100, cuman gagal breakout turun lagi. Plus di bawah itu secara teknikal masih konsolidasi ya, di range supportnya ada di 1035 dan resistennya di 1100. Kalau kita lihat untuk transaksinya BRPT hari ini tanggal 22 Juli asingnya net sell cukup banyak, 46,8M.
Kalau kita lihat lebih detail BRPT tanggal 22 Juli secara keseluruhan sih ada KZ ya yang distribusi tapi retailnya juga pada keluar sih. Ini XL ya, XI keluar, XL-nya net sale 1,3 M. XI-nya net sale 1,3 M, XL net sale 600-an juta. Nah, untuk aslinya yang distribusi KZ 100% jualan ya. Hati-hati untuk besok, mungkin karena KZ jualan harga sahamnya turun. Yang nampung lokal sih, yang nampung YP, CP, LG, MG ya. Dan jadi market utamanya MG, NetBuy masihan, cuman masih cenderung trading. AVGB-nya di 1077, NetBuy 4,7 M. 1070 floating loss ya. Ya mungkin untuk besok kalau masih merah, tunggu di area supportnya 1040, 1035 mungkin kalau mau masuk di saham brand ya. Tapi disclaimer, turun di bawah itu kalau mau diantisipasi juga disclaimer ya. Kalau menurut saya sih ada potensi mungkin karena hari ini ada yang distribusi cukup banyak ya. Mungkin akan turun dulu tapi habis itu naik. Soalnya retailnya juga keluar. Kita lihat aja besok. Tapi kalau langsung hijau ya resistennya masih di 1100 ini. Oke, itu untuk saham BRPT ya. Selanjutnya kita akan lihat saham Adaro yang hari ini naik lagi cukup tinggi dan secara teknikal ini berhasil breakout ya di atas 3170-an. Ya, candlenya cukup bagus 3 hari terakhir ini hijau ya, dan hari ini breakout. Tadi bahkan sempat nyentuh 3230, cuman ya ada sedikit perlawanan turun sih. Kalau secara teknikal bisa breakout, yang target price selanjutnya kalau masih uptrend naik yang ngejar 3500-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya Adaro ya. Coba kita lihat untuk valuasinya dulu. Adaro kayaknya masih cukup murah sih di harga saat ini ya. PBV-nya 0,9 ya, udah agak nggak semurah yang kemarin ya. Jadi agak telat juga sih, tapi dengan dividen 12% ya harusnya ada nilai lebih mungkin ya untuk Adaro. Untuk nilai likuiditasnya masih cukup aman ya, cashnya juga cukup bagus. Jadi kemungkinan ya tiap tahun masih bagi dividen sih. Tinggal tergantung pendapatannya aja ya. Kalau profitnya naik, harga batubara naik ya dividennya naik. Kalau kita lihat lebih detail untuk transaksinya hari ini Adaro apakah hasilnya masih masuk lagi? Kalau kita lihat di sini sih ya ada sedikit akumulasi ya, YU, AK dan AK-nya versi asing, YU-nya versi lokal ya, didominasi lokal. Yang aslinya NetBuy berarti hari ini di saham Adaro lumayan banyak, sebanyak NetBuy 22,9 M. Untuk besok sih mungkin untuk Adaro ya, besok tanggal 23. Ya mudah-mudahan bisa langsung hijau, cuman kalau turun hati-hati aja, misal jebol di bawah 3170. Atau amannya mungkin buat teman-teman yang udah floating profit, kalau mau pasang trailing stop ya di bawah 3170, kalau mau diamankan sih disclaimer teman, kalau masih mau hold ya semoga aja laporan kuartal 2 nya positif ya, paling nggak lebih bagus dibandingkan kuartal 1 tahun ini. Kita lihat aja besok apakah bisa bertahan di atas 3170-an ini atau enggak. Kalau lihat candlenya sih kalaupun turun tapi enggak terlalu dalam ya, mudah-mudahan cuman koreksi wajar ya, mudah-mudahan. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA ini yang hari ini juga masih naik ya. Naik ditutup surplus 1,90% ke level 2680. Gapnya kalau menutup ya paling enggak ke 2760-an untuk saham PTBA, tapi kalau secara Fibonacci resisten terdekannya ada di 2730 dan supportnya 2630. Kalau kita lihat untuk PTBA hari ini tanggal 22 Juli aslinya masuk 400-an juta. Kalau kita lihat lebih detail PTBA hari ini tanggal 22 Juli ada IF ya yang masuk 6,8 M. Jadi ada yang akumulasi untuk hari ini untuk saham PTBA yaitu IF. IF-nya lokal tapi ya. Untuk IF-nya versi lokal, NI, MG versi lokal juga masuk. Jadi hari ini ada sedikit akumulasi untuk saham PTBA, harganya naik.
Ya untuk besok mudah-mudahan masih bisa naik ya, atau buat teman-teman yang udah floating profit, kalau mau taking profit ya resistennya di 2730 untuk besok. Kiranya berat buat breakout sih kalau mau diamankan disclaimer ya. Tapi kalau berhasil breakout di atas 2730 setelah Fibonacci ada potensi ngejar 2830. Oke, mungkin seperti itu untuk sampai TBA. Bagi yang belum punya posisi sih, kalau mau entry untuk scalping atau trading di tengah-tengah ini agak nanggung ya. Agak resiko juga, takutnya kalau turun lebih jauh ini untuk supportnya ada di 2630. Ya disclaimer aja sih, cuman ya amannya sih yang belum punya posisi wait and see aja dulu untuk besok. Oke, itu untuk sampai TBA. Selanjutnya kita akan lihat saham BSBK ya, yang hari ini cukup ramai, harga sahamnya naik lagi ke 83, naiknya 15% lebih. Ya waktu itu langsung sempat dibanding turun tapi ada perlawanan naik, dan hari Jumat naik hijau gagal breakout, hari ini Seninnya naik berhasil breakout ya. Kalau secara teknikal ya resistennya balik lagi nih di 93-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini siapa yang goreng untuk saham BSBK, yang jadi market maker utamanya ada ZP ya, PD, tapi keduanya net sell loh, 1 eman lebih, jadi amannya buat teman-teman yang mau masuk untuk scalpingan aja. Di sini untuk ZP, PD, net sell ya. Secara keseluruhan juga kurang bagus sebenarnya untuk transaksi BSBK hari ini ya. Lebih banyak yang keluar dan sebagian retailnya malah pada masuk. Ya mungkin buat teman-teman ini yang masuk-masuk udah floating profit ya, AVGB-nya ada di 81-82an. Sekarang di 80 ya, floating profitnya nggak terlalu banyak juga ya. Ya buat scalpingan ya bro, kalau misal besok langsung hijau sih amannya nggak usah nunggu ke area resistensi. Takutnya kalau nggak bisa nyentuh resisten malah koreksi turun kan sayang ya, mending diamankan aja kalau udah floating profit 3-4%. Tapi ya disclaimer sih, lihat tujuan temen-temen juga masuk itu buat ambil profit berapa persen. Buat patokan aja supaya lumayan dalam, ada di 75. Oke, itu untuk saham BSBK ya. Selanjutnya kita akan cek saham PTMP. Ini yang hati-hati ya kalau mau ke 50 ini. Nah, ini kelasnya di 53 ya. Waktu itu hari apa ya? Hari Jumat ya, itu dibanding turun sempat naik dulu nguji resistennya di 130-an, nggak bisa breakout malah banding turun. Hari ini turun lagi nih 33%. Ke level 53 ya. Kalau lihat candlenya hari ini, kalau belum ada yang nabung hati-hati, bisa-bisa besok ya turun lagi ya. BSBK PTMP yang nampung XL, YP, PD, XICC ya. Kita tahu ini broker cukup banyak yang pakai retail, yang distribusi AZ, XA, BQ ya. Saran saya sih buat teman-teman yang misal udah ambil posisi dan malah floating loss, untuk besok kalau bisa, kalau masih turun ya jangan buru, jangan masuk lah ya. Tapi disclaimer juga sih kalau mau entry monggo. Tapi saran saya sih mending yang belum punya posisi wait and see aja dulu, yang udah punya posisi nggak ada salahnya juga diamankan sebagian ya, maksudnya keluar ya, cut loss bagian ya. Saya siapa tahu market makernya mampu nanti dinaikin, tapi kalau malah nambah muatan lagi yang ada nanti ya malah nggak naik sih. Tapi disclaimer sih nggak direkomendasikan buat teman-teman yang belum punya posisi buat entry ya, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk sampai TME, hati-hati aja untuk besok, kayaknya ada potensi masih turun. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat saham ISEA yang hari ini juga dibanting turun. ARB 25% ke level 282. Kalau kita lihat untuk harga terendahnya sih waktu itu di 250 ya supportnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham ISEA tanggal 22 Juli secara keseluruhan sih di distribusi CP 21M, dan hitungannya yang nampung ya ini retail ya, nampung yang distribusi ya CP ya, market makernya underwriternya kalau nggak salah ya CP. Ngecel 21,1 ya, hati-hati aja sih untuk besok, kayaknya ada potensi masih turun. Kalau kita lihat dari awal IPO ya untuk saham
ISEA yang pegang barang paling banyak masih siapa ya, XL, CC, XI, BDNI. Ya ini sih yang nyangkut di harga 380-an 370-an untuk AVG buy-nya. Jadi floating loss-nya lumayan dalam, dan yang jadi market maker utamanya udah net sell ya, udah taking profit. Ya hati-hati aja ya, kalau buat lo baru pun di bawah 250 kalau sih belum ada. Kalau malah masih didominasi retail yang masuk, ya jangan buru-buru buat average down atau buat entry ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih. Oke, itu untuk saham ISEA. Kalau kita lihat pakai harga terendah ke harga tertinggi, aduh bisa ke 60-an ini untuk saham ISEA. Misal jebol di bawah 573 dan 525 kok 57. Jebol 250 dan nggak ada yang nampung ya, hati-hati aja ya, bisa susah nanti naiknya. Oke, itu untuk saham ISEA. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.